selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin terasa panjang. Ada yang penuh sukacita, tapi mungkin juga ada yang melelahkan dan menguras tenaga. Sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menenangkan hati dan merenungkan firman-Nya dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Malam ini kita diingatkan bahwa kita boleh lelah, tapi Tuhan tidak pernah lelah menopang kita. Sahabat terkasih, ada masa ketika hati terasa rapuh, seperti bangsa Israel dalam ayat 27 yang berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan oleh Allahku. Kalimat itu begitu jujur, seperti jeritan seseorang yang sudah berdoa lama, tapi merasa Tuhan diam. Mungkin kita pernah berada di titik itu, saat doa belum dijawab, tenaga sudah habis, dan semangat terasa pudar. Tapi disitulah kasih Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ketika kita merasa sendirian, sebenarnya Tuhan sedang menopang kita dari dalam, memberi kekuatan yang tidak datang dari dunia ini. Sahabat terkasih, Yesaya menyampaikan kebenaran yang menenangkan. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Berbeda dengan manusia yang mudah menyerah, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dan menopang kita. Ia tidak kehilangan tenaga, tidak kehabisan kasih, dan tidak pernah kehabisan rencana untuk hidup kita. Terkadang yang membuat kita hancur bukan beban di luar, tapi pikiran di dalam yang berkata, aku sudah tidak sanggup. Tapi malam ini, dengarkan firman ini dengan lembut di hatimu. Tuhan sanggup menopangmu, bahkan ketika kamu tidak bisa menopang dirimu sendiri. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Sahabat terkasih, kekuatan itu bukan selalu berarti masalah selesai. Kadang Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dengan tenang di tengah badai, dan hati yang tetap percaya di tengah gelap. Ayat 31 menutup bagian ini dengan pengharapan besar. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat terkasih, malam ini Tuhan tidak berjanji jalanmu akan mudah,
Tapi Ia berjanji, hatimu tidak akan kehilangan kekuatan. Ia tidak menjadikan kecepatan, tapi Ia menjanjikan keteguhan. Karena yang menanti Tuhan tidak akan ditinggalkan. Sahabat terkasih, lelah itu bukan dosa, itu tanda kita manusia. Dan justru di saat kita lemah, kasih Tuhan bekerja paling kuat. Kadang Ia tidak mengangkat bebanmu seketika, tapi Ia menguatkan bahumu untuk menanggungnya dengan damai. Bayangkan, Tuhan malam ini duduk di sisimu, menyentuh hatimu yang letih, dan berkata pelan, "Aku tahu engkau lelah, tapi aku di sini menopangmu." Dan perlahan, napasmu menjadi lebih tenang. Air matamu berhenti menetes, karena engkau tahu engkau tidak berjalan sendirian. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kekal dan penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin lelah dan pikiran yang berat. Kami percaya Engkau tidak pernah lesu dan kasih-Mu tidak pernah pudar. Pulihkan hati kami yang letih, kuatkan iman kami yang mulai goyah, dan beri kami kekuatan baru untuk menantikan kasih setia-Mu besok pagi. Kami serahkan istirahat malam ini ke dalam tangan-Mu, sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.